Asuhan persalinan normal. Mengenali gejala dan tanda kala 2. Pertama, ibu merasa adanya dorongan kuat dan meneran. Kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Ketiga, perineum tampak menonjol. Keempat, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya, pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan pelaksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi dengan kain, lampu surut 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kain bodong bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengajar bahu bayi, balon penghisap dan amubek, obat-obatan seperti vitamin K dan tetisan mata, dan siap juga oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam partustet selalu. Pakai celemek plastik, lepaskan dan simpankan semua perhiasan yang dipakai, kemudian cuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO dengan air bersih mengalir. Kemudian setelah itu pakai sarung tangan pada tangan yang digunakan untuk periksa dalam memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung tangan dan steril. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik, lalu bersihkan vulva dan perineum. Menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan kasa yang sudah dibasahi air. Jika intrautérus, vagina, dan anus terkontaminasi, tinjau bersihkan dengan seksama. Dari arah depan ke belakang, buang kasa pembersih dalam wadah yang telah disediakan dan ganti sarung tangan. Jika terkontaminasi, lepas rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah sedang pembukaan sudah lengkap, lakukan aniotomi. Kemudian setelah itu lepaskan sarung tangan yang terkotor dalam larutan 0,5% dan kemudian rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Setelah itu, pemeriksaan denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa denyut jantung janin dalam batas normal dan mengambil tindakan yang sesuai jika denyut jantung janin tidak normal. Kemudian setelah itu, dokumentasi hasil pemeriksaan dalam denyut jantung janin dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada patograf. Kemudian, beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran dan lanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janinnya, dan jelaskan pada anggota keluarga mereka bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Kemudian minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat akan HIS, bantu ibu dalam posisi setengah duduk atau posisi yang lain yang diinginkan dan pastikan ia merasa nyaman. Laksanakan pembimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran dan anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum ada dorongan untuk meneran dalam waktu 60 menit. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka volume dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain yang bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Kemudian buka tutup partustet dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan-bahan. Pakai sarung tangan pada kedua tangan dan setelah tangan kepala bayi membuka vulva dengan 5-6 cm. Lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, lalu letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala bayi keluar perlahan-lahan agar anjurkan ibu untuk meneran berlahan-lahan atau bernafas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Setelah itu, bersihkan dengan lembut daerah mulut, muka, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang sudah bersih. Setelah itu, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai. Jika hal itu terjadi, dengan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Setelah itu, ditempatkan kedua tangan secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya dengan lembut mengeran ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan dengan bergeser ke arah perineum ibu,
Untuk menyangga kepala dengan lengan dan siku sebelah bawah, gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan siku sebelah atas setelah tubuh dan lengan lahir. Penelusuran tangan akan dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Setelah itu lakukan penilaian pada bayi baru lahir, tidak menangis, tidak bernapas, mengap-mengap. Lakukan langkah resusitasi, kemudian keringkan bayi dan letakkan bayi di atas perut ibu. Periksa kembali uterus, memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Beritahu ibu bahwa akan disuntikan agar uterus berkontraksi kembali dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir. Suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga bahu atas bagian distal lateral dan lakukan aspirasi sebelum penyuntikan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi, kemudian dorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian setelah itu gunting tali pusat. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh, kemudian ganti handuk basah atau kain dengan kain yang kering dan biarkan bayi tetap di atas perut ibu. Kemudian letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi rendah dan puting payudara ibu. Lalu pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 meter dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tempat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi, dan tangan lain merenggang tali pusat setelah uterus berkontraksi, dan kemudian melakukan penenggangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut, lalu tekan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke atas dan belakang atau dorsokranial. Dengan hati-hati membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak dilahirkan setelah 30-40 detik, hentikan penanganan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu setelah dilakukan penanganan dan dorongan dorsal kranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil menolong menarik tali pusat dengan agar sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Dengan menggunakan kedua tangan, pegang plasenta dengan kedua tangan. Dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilih dengan lembut. Perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan atau steril dan periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama menggunakan jari tangan dan klem steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan massage uteri. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan massage dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika tidak berkontraksi setelah melakukan massage selama 15 detik, ambil tindakan sesuai. Setelah itu periksa kedua sisi plasenta baik dan memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Letakkan plasenta dalam kantong plastik atau tempat khusus, lalu evaluasi jika ada laserasi pada vagina dan perineum. Segera lakukan penjahitan dan pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan per vagina. Kemudian setelah itu biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit dengan ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit dan bayi cukup menyusui dari satu payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusui selama 1 jam. Segera lakukan penimbangan dan pengukuran berat badan bayi. Kemudian setelah itu beri tetesan mata antibiotik profilaksis dan berikan suntikan vitamin K intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam memberikan vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disantukan dan letakkan kembali bayi pada ibu bila bayi belum berhasil menyusui dalam
1 jam pertama dan biarkan sampai bayi berhasil menyusui, kemudian melanjutkan pemantauan kontraksi dan cegah pendarahan pervaginam selama 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua jika uterus tidak berkontraksi. Setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan, periksa kembali bayi, pastikan bahwa bayi masih bernapas dengan baik serta suhu tubuh normal. Setelah itu, tempatkan semua peralatan bekas pakai dan dalam larutan klorin 0,5%, cuci dan bilas semua peralatan yang terkontaminasi, bahan-bahan yang terkontaminasi dibuang ke tempat yang sesuai, lepaskan semua alat pelindung diri, kemudian celupkan dan rendamkan sarung tangan kotor ke dalam klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu pastikan ibu merasa nyaman dan anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum dan makan yang diinginkan. Beritahukan kepada ibu persalinan sudah selesai dan pemeriksa kembali mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah metode WHO.